pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini kita memasuki Saklar kita hari yang ke-49. Dan di hari yang ke-49 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Bilangan, pasal 28 sampai dengan pasal yang ke-30. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Bilangan pasal 28 sampai dengan pasal yang ke-30. Pada kitab Bilangan pasal 28, perikop utamanya itu korban pagi dan korban petang. Di sini kembali Tuhan menekankan bahwa orang Israel harus mempersembahkan persembahan rutin yang bersifat harian kepada Tuhan, berupa 2 ekor domba setiap hari berumur 1 tahun dengan kondisi tidak bercela. Satunya diolah pada pagi hari dan satunya diolah pada petang hari. Dan domba ini tidak dipersembahkan cuma dombanya saja sebagai korban bakaran, tetapi juga dilengkapi dengan 1/10 eva tepung terbaik sebagai korban sajian. Kemudian 1/4 minyak hin untuk mengolah tepung sajian tadi, dan 1/4 hin anggur sebagai korban curahan. Dan ini dipersembahkan setiap hari, yaitu pada pagi hari dan pada petang hari. Kemudian masih pada pasal 28 dilanjutkan dengan korban Sabat dan korban bulan baru. Di sini kembali ditekankan bahwa setiap hari Sabat orang Israel harus mempersembahkan korban Sabat, yaitu berupa 2 ekor domba berumur 1 tahun yang tidak bercera dan 1/10 eva tepung terbaik untuk korban sajian, dan juga anggur untuk korban curahan. Korban Sabat ini yang 2 ekor domba ini ada, tapi yang korban harian yang tadi juga tetap ada. Jadi pada hari Sabat ada korban Sabat, tapi korban harian juga tetap berlaku. Masih pada pasal 28, di sini ada korban untuk bulan baru. Korban untuk bulan baru ini berupa 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur 1 tahun, beserta dengan korban sajian. Korban sajiannya berupa 3/10 eva tepung terbaik untuk setiap lembu, dan 2/10 eva tepung terbaik untuk domba yang 1 ekor, dan 3/10 tepung yang terbaik untuk setiap masing-masing domba yang 7 tadi. Masih pada pasal 28 dengan perikop korban pada hari-hari raya. Di sini ada beberapa hari raya yang harus dirayakan oleh orang Israel. Yang pertama itu adalah Hari Raya Paskah. Hari Raya Paskah sendiri dirayakan setiap bulan pertama tanggal yang ke-14. Pada tanggal yang 14 ini orang Israel harus mempersembahkan 2 ekor lembu jantan muda, 7 ekor domba berumur 1 tahun, beserta dengan korban sajian dan korban curahannya. Dan Hari Raya Paskah ini juga diwarnai dengan selama 7 hari orang Israel hanya boleh memakan roti tanpa ragi. Kemudian ada perayaan Hari Raya Ulu Hasil. Pada Hari Raya Ulu Hasil ini, orang Israel harus mempersembahkan korban sajian yang baru bagi Tuhan. Tidak boleh orang Israel melakukan pekerjaan berat menjelang hari raya ini. Maka yang dipersembahkan oleh orang Israel adalah 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba jantan berumur 1 tahun, beserta dengan korban sajian berupa 3/10 tepung eva terbaik, berupa 3/10 eva tepung terbaik untuk setiap lembu, 2/10 eva tepung terbaik untuk domba jantan, dan 1/10 eva untuk masing-masing domba jantan berumur setahun, dan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Pasal 29 dilanjutkan dengan Hari Raya Peniupan Serunai. Pada Hari Raya Peniupan Serunai ini berlangsung pada bulan ke-7 tanggal 1. Yang dipersiapkan oleh orang Israel adalah 1 ekor lembu jantan, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun, dan untuk korban sajiannya berupa 3/10 eva tepung terbaik untuk 1 lembu jantan tadi, 2/10 eva tepung terbaik untuk domba jantan, dan 1/10 eva tepung terbaik untuk masing-masing domba, dan disertai dengan 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan pada hari yang ke-10, orang Israel harus mengadakan pertemuan kudus. Dan pada hari pertemuan kudus ini, orang Israel harus merendahkan diri dan berpuasa. Dan orang Israel harus mempersembahkan korban bakaran berupa 1 lembu jantan muda, disertai dengan 3/10 eva tepung terbaik untuk korban sajiannya. Kemudian 1 domba jantan, 7 domba berumur setahun, dan kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Dan pada tanggal 15 di bulan 7, orang Israel harus mengadakan pertemuan kudus. Pada hari ke-15 di bulan yang ke-7, orang Israel harus mengadakan pertemuan kudus. Pada pertemuan kudus ini, atau menjelang pertemuan kudus ini, orang Israel tidak boleh mengadakan pekerjaan yang berat. Dan adapun yang dipersembahkan oleh orang Israel untuk pertemuan kudus ini adalah 13 lembu jantan, 2 ekor domba jantan,
14 ekor domba berumur 1 tahun, dan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, dan disertai dengan korban curahan dan juga korban sajian. Dan pertemuan kudus ini diadakan selama 7 hari berturut-turut. Dan adapun persembahannya tetap sama, hanya saja setiap hari berikutnya itu jumlah lembunya berkurang. Pada hari kedua jumlah persembahannya sama, tapi lembunya tidak lagi berjumlah 13, tapi menjadi 12. Begitu juga dengan hari ketiga, semua korbannya sama, cuma lembunya menjadi 11. Hari keempat, lembunya tinggal 10. Hari ke-9, lembunya 9. Hari kelima, lembunya 9. Hari ke-6 itu lembunya 8. Dan hari ke-7, lembunya 7. Tetapi untuk persembahan lainnya berupa 14 ekor domba dan 1 kambing sebagai korban penghapus dosa, beserta dengan korban curahan dan korban sajiannya tetap sama. Dan pada hari ke-8, orang Israel harus mengadakan perkumpulan raya. Dan di sini pun orang Israel tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Dan untuk perkumpulan raya ini, orang Israel harus mempersembahkan 1 ekor lembu jantan, 1 ekor domba jantan, 7 domba berumur 1 tahun, beserta dengan korban sajian dan korban curahannya, dan 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Pada bilangan pasal 30 dengan judul Najar Kaum Perempuan. Di sini diceritakan bahwa peraturan untuk najar. Pada peraturan najar untuk seorang laki-laki itu harus dilakukan tepat seperti apa yang telah dia najarkan. Tapi untuk perempuan agak berbeda. Semua perempuan yang masih gadis ketika dia mengucapkan najar dan didengar oleh ayahnya dan ayahnya membatalkan najar itu, maka najar itu menjadi batal. Tetapi apabila seorang gadis bernajar dan ayahnya mendengar tetapi tidak melarang dan tidak melakukan hal apapun, maka najar itu berlaku bagi sang gadis. Begitu juga buat wanita yang sudah menikah. Wanita yang sudah menikah, ketika dia bernajar dan najarnya ini didengar oleh suami, kemudian dilarang oleh suaminya, maka otomatis najar yang diucapkan sang istri itu batal. Tapi apabila wanita yang menikah ini bernajar dan hal itu didengar suaminya dan suaminya diam, maka najar itu berlaku bagi si wanita ini. Tetapi apabila wanita ini bernajar, suaminya mendengar tapi tidak melarangnya justru setelah sekian lama, maka sang suami tersebut berdosa, sedangkan najarnya tetap batal. Sedangkan untuk wanita janda atau wanita yang dicerai, maka semua najar yang diucapkannya berlaku dan sah. So, itulah dia Bible Summary untuk kitab Bilangan pasal 28 sampai dengan pasal 30. Dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam renungan kita hari ini. Renungan kita hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 29 ayat yang pertama. Saya bacakan buat teman-teman. Pada bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari peniupan serunai bagimu. Nats yang barusan kita baca ini terambil dari kitab Bilangan pasal 29. Hal yang saya mau pengen garis bawahi di sini kata maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang berat. Orang Israel setiap kali mau mengadakan perayaan kudus buat Tuhan atau hari raya buat Tuhan, maka menjelang hari raya tersebut, orang Israel dilarang untuk melakukan pekerjaan berat. Hal yang saya tangkap mengapa orang Israel dilarang untuk melakukan pekerjaan berat adalah karena Tuhan ingin orang Israel datang beribadah kepada Tuhan dengan kondisi fit, dengan kondisi yang terbaik dengan mereka. Dan aturan ini berlaku tidak saja hari raya peniupan serunai. Hampir semua hari raya orang Israel, begitu mereka ingin mengadakan hari raya, mereka dilarang untuk mengadakan pekerjaan berat. Jadi Tuhan benar-benar ingin memastikan bahwa orang Israel itu yang pertama adalah datang menghadap hadirat Tuhan, datang kepada peribadatan dengan kondisi mereka yang terbaik. Yang kedua, ketika mereka tidak mengadakan pekerjaan berat, maka mereka otomatis bisa mempersiapkan segala sesuatu peribadatan mereka dengan baik. Jadi mereka tidak datang dengan tergesa-gesa, mereka tidak datang dengan terburu-buru, tetapi mereka datang dengan mempersiapkan hati kondisi mereka yang terbaik untuk menghadap hadirat Tuhan. Tapi di sisi lain, kalau kita simak, kenapa sih biasanya orang melakukan pekerjaan berat? Orang biasa melakukan pekerjaan berat itu selalu terbiasa karena suatu hal yang mendesak, yang harus di-achieve. Ada sesuatu yang biasanya orang ingin capai dengan cepat atau
diselesaikan dengan cepat, maka pada saat itulah orang melakukan pekerjaan berat. Jadi begini, Tuhan mau orang Israel datang ke dalam peribadatan itu dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang cukup. Artinya begini, Tuhan mau orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan tanpa dengan kekhawatiran apapun. Jadi ada 3 hal yang saya lihat kenapa orang Israel Tuhan minta datang menjelang hari raya itu tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Yang pertama, Tuhan ingin memastikan bahwa orang Israel datang dengan kondisi terbaik mereka. Yang kedua, Tuhan ingin orang Israel sebelum orang Israel mempersembahkan atau datang pada perayaan hari Tuhan, mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan yang terbaik. Jadi bukan asal datang saja. Yang ketiga, orang Israel harus mengerti bahwa kerja keras, bahwa sesuatu hal yang diporsir itu tidak menjamin berkat dalam hidup mereka. Karena sekali lagi yang menyediakan berkat itu Tuhan, bukan kerja keras. Ya betul, apabila kita kerja keras maka kita bisa mengachieve sesuatu yang pengen kita raih tersebut pada waktu itu. Tetapi apakah yang kita raih itu adalah berkat yang sebenarnya? Sekali lagi belum tentu, karena berkat itu datang dari Tuhan, bukan dari kerja keras. Refleksi yang saya tangkap pada kisah ini sama dengan kisah kehidupan kita sehari-hari pada zaman now. Artinya, pada pagi hari ini Tuhan menekankan begini, ketika kita ingin masuk dalam persekutuan peribadatan kita dengan Tuhan, janganlah kita datang dengan kondisi lemes, janganlah kita datang dengan kondisi memberi yang sisa-sisa buat Tuhan, tapi mari kita datang dengan kondisi yang segar, yang terbaik buat Tuhan, dengan kondisi fit kita yang 100%. Yang kedua adalah sama kondisinya seperti orang Israel. Kita harus mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita ingin beribadah persekutuan di hari Minggu menghadap hadirat Tuhan, maka kita harus memprepare di hari Sabtunya segala sesuatu yang terbaik, baru kita datang menghadap hadirat Tuhan. Begitu juga ketika kita ingin bersaat teduh, carilah waktu yang terbaik, prime time kita berikan buat Tuhan, supaya ketika kita bersaat teduh dengan Tuhan, kita bisa menyimak apa yang ingin Tuhan sampaikan ke dalam hidup kita. Jadi pertemuan kita dengan Tuhan, saat teduh kita dengan Tuhan, bukan semata-mata tentang keluh kesah, tetapi juga bagaimana kita mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Poin yang ketiga yang Tuhan ajarkan bahwa bekerja keras itu baik, tapi sekali lagi berkat Tuhan tidak pernah datang dari kerja keras. Berkat Tuhan itu selalu datang dari perkenanan Tuhan. Dan kapan Tuhan berkenan? Ketika kita mempersembahkan atau ketika kita terbiasa mempersembahkan yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan. Dan salah satu hal yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan yang terbaik adalah jam-jam ibadah kita, jam-jam doa kita, dan jam-jam persekutuan kita ketika kita datang pada peribadatan raya di hari Minggu. So guys, itulah dia renungan kita hari ini. Ingat, datang menghadap hadirat Tuhan dengan kondisi yang terbaik yang kita miliki. Datanglah menghadap Tuhan dengan hati yang bersukacita, dan percayalah berkat Tuhan yang sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok di saklar hari yang ke-50. Dadah.